Oke. Sekarang kita lanjut ke aktivitas perkuliahan, ya. Jadi anggap saja mahasiswa sudah ngambil KRS. Jadi masa pengisian KRS sudah selesai, ya, sudah semua ngisi KRS. Sekarang kuliah pertama, ya, kuliah pertama, ya. Nah, untuk kuliah pertama ini ada aktivitas perkuliahan, ya. Jadi aktivitas perkuliahan itu hampir mirip dengan e-learning sebenarnya, ya. Jadi hampir mirip dengan e-learning, ya, hampir mirip. Mungkin Bapak dan Ibu pengalaman menggunakan Moodle, ya. Mungkin ada yang pengalaman menggunakan sistem Moodle. Nah, itu hampir mirip sebenarnya, ya. Nah, untuk proses belajar mengajar, ya, itu saya login sebagai dosen, ya. Di sini admin hanya mantau saja, ya. Jadi hanya aktivitasnya mantau saja. Yang bekerja kan untuk proses aktivitas belajar mengajar ini dosen dengan mahasiswa, ya. Dosen dengan mahasiswa, ya. Saya login sebagai Pak Asep. Oke, kemudian ke menu perkuliahan, aktivitas perkuliahan, ya, aktivitas perkuliahan. Nah, kebetulan tadi Pak Asep, ya, itu dibuatkan jadwal banyak, ya, banyak sekali, ya, dibuatkan jadwal banyak sekali, ya. Kebetulan tadi waktu saya membuat jadwal semuanya namanya Pak Asep dosennya, sehingga banyak mata kuliah yang diajar, ya. Nah, di sini ada tadi yang ada mahasiswanya itu mata kuliah apa tadi, ya? Coba saya lihat dulu di farmakologi, ya. Ya, ini. Nah, oke, saya lihat dulu yang ada mahasiswanya tadi mata kuliah apa? Yang ada Anita tadi. Nah, ini yang diambil semester 2. Nah, ini, ya, PKM dan promosi kesehatan, ya. Ini yang tadi, ya, diambil oleh Anita, ya. Oke. Nah, ini, ya. Oke. Anggap saja mahasiswanya udah banyak, ya. Jadi kalau di sini kan masih satu, ya, tadi, ya. Anggap saja mahasiswanya udah banyak. Kita buat agenda perkuliahan, ya. Tambah pertemuan, misalnya pertemuan 1, 2. Misalnya ini tanggal mulainya tanggal berapa misalnya. Misalnya tanggal 20, ya, tanggal mulai. Jadi mata kuliah pertama diajarkan nanti tanggal 20, 27, tambah lagi. Oke, misalnya sampai 6, ya, sampai 6 aja misalnya, ya. Materi yang diajarkan apa bisa ditulis di sini. Pertemuan pertama, pertemuan kedua apa, pertemuan ketiga apa, pertemuan keempat apa, pertemuan kelima apa, pertemuan keenam apa, ya. Nah, ini metode pengajarannya belajar mengajar atau apa, ya, bisa ditulis. Misalnya di sini ada UTS, ya, misalnya, ya. Di pertemuan keempat ada UTS, kemudian di pertemuan terakhir misalnya ada UAS. Ya. Oke, bisa dicatat di buku, bab dan lain sebagainya, ya. Oke, kemudian disimpan. Nah, di sini ada 5 kali pertemuan, ya. Oke, sekarang kita upload bahan perkuliahannya. Semester 1 kita upload.
ya, apa ya bisa diupload di sini. Misalnya apa ya? Ini misalnya. Anggap saja ini bahan perkuliahannya ya. Jadi upload. Internetnya memang mungkin lagi banyak yang akses ya, agak apa? Oke ya, kemudian kita bisa membuat tugas juga ya. Misalnya pertemuan 1 kita membuat tugas. Nah, tugas ini mulai kapan ya? 9 sampai dikumpul terakhir tanggal 16 misalnya ya. Jadi kalau di luar jam ini, tanggal ini, itu tugasnya nggak bisa dikumpulkan lagi ya. Jadi tugasnya misalnya apa misalnya? Oke, misalnya inilah tugasnya ya. Sambil data dari ini hanya option ya, artinya boleh diisi boleh tidak ya tugas. Nah kemudian nanti mahasiswa bisa mengupload tugasnya ya lewat sini ya. Kemudian kalau ada audio perkuliahan bisa diupload, kalau ada video bisa diupload ya. Nah ini absensi bisa juga di sini ya. Misalnya absensi dengan cara memanggil ya, Anita masuk ya. Nah ini diubah menjadi masuk gitu ya. Jadi dosen bisa absensi online juga ya. Dan disimpan. Nah ini ya. Absensi. Nah ini tadi absensi ya. Begitu juga untuk pertemuan kedua, ketiga dan seterusnya bisa ya. Bisa juga membuat ujian ya, ujian juga bisa ya. Ini terserah mau digunakan atau tidak ya, boleh ya. Ambil bahan ujian. Masih kosong ya. Dan ujiannya masih kosong. Buat ujian. Bisa buat ujian ya, 6 pilihan ganda dan sebagainya ya. Nah nanti ujiannya itu mahasiswa login sebagai mahasiswa, dia melakukan ujian ya, dan seterusnya ya. Nah di sini saya sudah membuat agenda perkuliahan. Nah mahasiswa bisa mengetahui apa sih yang akan diajarkan semester 1 apa, semester 2 apa, semester apa, pertemuan pertama apa, pertemuan kedua apa, ketiga apa dan seterusnya apa. Bisa mahasiswa juga bisa melihat ya. Nah, coba saya login sebagai mahasiswa. Aktivitas perkuliahan ya, ini login sebagai mahasiswa. Nah tadi dia ikut PKM ya. Nah ini ya, jadi bisa melihat apa sih materi ya yang akan diajarkan ya. Kemudian mahasiswa juga bisa mendownload buku ajar. Kalau tadi saya ngupload buku ajar untuk mata kuliah ini ya. Jadi buku ajarnya juga bisa diupload dosen ya. Kemudian ada tugas kelompok ya, cetak agenda perkuliahan atau ya seperti semacam silabus lah ya, silabus ya. Nah mahasiswa juga bisa cetak silabusnya ya.
Nah, seperti ini ya. Pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4 apa ya. Oke, ya. Nah, ini mahasiswa juga bisa mendownload bahan perkuliahannya ya. Nah, tadi kalau ada perkuliahan, ada bahan perkuliahan, ini mahasiswa bisa download ya. Tadi uploadnya saya batalkan tadi, jadi kosong ya. Kemudian kalau ada tugas ya, nah ini bisa diikuti. Mahasiswa bisa ngupload tugasnya ya, bisa diupload tugasnya ya. Kemudian ada audio, mahasiswa bisa mendengarkan ya. Misalnya ada yang ketinggalan mata kuliahnya bisa dilihat, atau ada video ya. Nih, mahasiswa juga bisa melihat absensinya. Oh, saya masuk gitu ya. Nah, tapi tidak bisa merubah ya, karena yang bisa merubah dosennya ya. Catatannya apa? Ini kosong ya, mahasiswa. Oke, ini aktivitas perkuliahan ya. Ini ada pertanyaan untuk aktivitas perkuliahan.